Baik, selamat pagi adik-adik semua. Pagi Bu. Pagi Ibu. Terima kasih karena adik-adik sudah meluangkan waktu untuk hadir di dalam ruang Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Kita akan melakukan video bimbingan klasikal, tapi sebelum itu Ibu meminta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari, saya akan membawa doa dan kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih karena adik Niki sudah memimpin kita dalam doa. Baik adik-adik, topik kita pada hari ini yaitu tentang menumbuhkan etika dalam sikap pergaulan dengan teman sebaya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah adik-adik tahu apa itu bimbingan klasikal? Belum Ibu. Jadi baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal merupakan program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseling berbasis kelas. Apakah adik-adik semua sudah paham? Apakah adik-adik semua sudah paham? Ya Ibu. Sudah Ibu. Baik, Ibu akan masuk dalam materi kita hari ini yaitu menemukan etika dalam sikap pergaulan dengan teman sebaya. Masalah pergaulan remaja dewasa ini sering menjadi topik pembicaraan dan menjadi sumber kerisauan atau perhentian para orang tua, pendidik, dan semua pihak yang mempunyai kepedulian terhadap nasib masa depan generasi muda. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif ini yang dimaksud bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja. Teman sebaya adalah orang-orang seumuran dengan kita, yang kelompok sosialnya seperti teman sekolah atau mungkin teman sekerja atau tetangga membina hubungan yang baik antara sesama merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang. Begitu pentingnya membina hubungan yang baik ini karena kita merupakan makhluk sosial yang tidak mungkin dan mampu hidup sendirian. Yang pertama, definisi pengertian etika. Etika pergaulan yaitu sopan santun, tata krama dalam pergaulan sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar ke tujuan yang kita butuhkan agar terjadi hubungan yang harmonis. Kalian perlu pembinaan dari sekarang ini hingga nantinya. Terciptanya hubungan yang serasi dan seimbang, jauh dari pertengkaran dan permusuhan yang dinilai masyarakat. Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikut. Adapun beberapa cara untuk membina hubungan yang baik atau pergaulan dengan teman sebaya antara lain. Yang pertama, belajar menghargai. Yang kedua, belajar menghormati. Yang ketiga, mempunyai sikap mengerti. Yang keempat, mau memberikan pujian. Yang kelima, mau memberikan motivasi. Yang keenam, tidak bercanda keterlaluan. Yang ketujuh, hal yang dapat menjaga persahabatan. Yang kedelapan, jangan pernah mengkhianati kepercayaan. Baik, Ibu akan melanjutkan materi. Adapun beberapa cara untuk membina hubungan yang baik. Di antaranya ada 8 unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya, yaitu antara lain yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Yang kedua,
bertemanlah dengan teman yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Yang kelima, jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman, solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Yang keenam, hindarkanlah pola perilaku yang melanggar norma agama atau tidak norma. Yang ketujuh, jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk belajar bersama seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas atau pemecahan masalah yang dihadapi baik pribadi masing-masing maupun bersama. Yang kedelapan, apabila Anda sudah mempunyai kekasih, jalanilah percintaan itu dengan sebaik-baiknya, jangan dinodai dengan perilaku yang tidak baik. Sekian materi dari Ibu. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan Ibu berikan. Saya Ibu. Baik adik. Bagaimana cara menumbuhkan toleransi sikap di tengah masyarakat yang berbeda-beda? Baik, pertanyaan dari adik Sri yaitu bagaimana cara menumbuhkan toleransi atau sikap di tengah masyarakat yang berbeda-beda ya. Jadi Ibu langsung saja menjawab pertanyaan dari adik Sri, yaitu yang pertama, cara menunjukkan sikap toleransi yang pertama itu ada 3. Yang pertama, bersikap dan menghormati orang lain dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Yang kedua, tidak membicarakan kedudukan orang lain. Yang ketiga, mendengarkan orang lain ketika berbicara tanpa memotong pembicaraan. Bagaimana adik Sri? Sudah Ibu. Jadi baik, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini, dan Ibu yang akan membawa kita dalam doa untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, dan Ibu yang akan membawa doa kepada adik-adik semua, maksud saya doa dan berdua menutup pertemuan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu dengan waktu